ini kita akan melanjutkan topik kita ke bab 3, bentuk aljabar. Nah, untuk peta konsep dapat kita lihat di buku masing-masing. Di bab ini kita akan belajar tentang penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian bentuk aljabar. Nah, untuk memahami bentuk aljabar ini, mari kita lihat, kita amati tabel yang ada pada layar ini. Nah, biasanya jika Pak Thohir membeli 2 kardus buku dan 3 buku misalnya, kita akan menyebutkan 2 kardus buku dan 3 buku. Kita tidak pernah menyebutkannya menjadi 5 buku, ya kan? Jadi satuan yang sama biasanya kita satukan 1 kardus, 2 kardus, berarti ada 2 kardus buku. Kemudian di sini ada 1, 2, 3 buku. Nah, kita tidak akan pernah mengatakan bahwa Pak Thohir membeli 5 kardus buku atau Pak Thohir membeli 5 buku. Biasanya satuan yang berbeda akan kita pisahkan, ya kan? 2 kardus buku dan 3 buku. Atau contoh yang lainnya, jika Pak Thohir membeli 2 pulpen dan 3 buku. 2 pulpen dan 3 buku. Itu adalah satuan yang berbeda. Kita tidak pernah menyebutkannya dengan Pak Thohir membeli 5 buku, jika sebenarnya yang dibeli adalah 2 pulpen dan 3 buku. Atau tidak pernah mengatakan bahwa Pak Thohir membeli 5 buku pulpen. Itu hal yang berbeda, ya kan? Biasanya kita menyebutkannya sesuai dengan satuan 2 pulpen dan 3 buku. Nah, untuk kasus yang kedua, Pak Erik membeli 5 buku. Nah, karena satuannya sama, jenisnya sama, kita langsung mengatakan bahwa ini, dengan kasus ini, Pak Erik membeli 5 buku. Kita tidak pernah mengatakan bahwa Pak Erik membeli 3 buku dan 2 buku. Biasanya langsung 5 buku, ya kan? Nah, inilah yang dimaksud dengan bentuk aljabar. Bentuk ini dapat kita tuliskan dalam bentuk aljabar. Nah, ini karena kita sudah jelas, kita tahu 3, dan ini yang di dalam kardus, kita belum tahu apa, kita bisa menuliskannya sebagai variabel X. Nah, di mana X ini menyatakan banyak buku yang ada di dalam kardus. Jadi bentuk aljabarnya adalah 2X tambah 3. Seperti itu. Kemudian di sini ada 5 buku. Nah, sudah jelas, jadi kita bisa hanya menuliskan 5. Itu dia bentuk aljabar untuk pengenalan. Nah, yang berikutnya kita lihat. Nah, di sini ada dalam aljabar, ada beberapa bentuk aljabar yang diberikan nama. Nah, kalau 2X, 2X, atau min 5X itu kita sebut sebagai satu suku atau monomial, ya. Nah, kalau dia sudah ada seperti ini, ada tanda operasi, ini satu suku. Kalau sudah ada tanda operasi tambah kurang, itu disebut sebagai suku 2 atau binomial, satu suku, 2 suku. Nah, kemudian ini disebut dengan suku 3 atau trinomial. Tapi jangan terkecoh dengan suku yang sejenis. Nah, kalau dia untuk yang lebih dari 3 suku, itu biasa dinamakan dengan polinomial. Poli artinya banyak, suku banyak, ya. Yang berikutnya kita lihat. Nah, di sini contohnya 2X tambah 4. Nah, di sini 2X ini kita sebut sebagai suku, 4 juga kita sebut sebagai suku. Sementara di sini ada koefisien dan variabel dan konstanta. Ada sebutan koefisien. Jadi, koefisien X adalah 2. Variabel di sini adalah X. Sedangkan ini yang hanya angka itu kita sebut sebagai konstanta. Nah, di sini jika misalnya kita punya negatif 7X kurang tambah 5. Nah, berarti di sini koefisiennya berapa? Koefisien X adalah
min 7, negatif 7. Variabelnya X, dan konstantanya positif 5. Kalau misalnya negatif 3X kurang 4. Nah, jangan lupa tandanya. Koefisiennya juga di sini adalah minus 3. Variabelnya X, dan di sini konstantanya adalah negatif 4. Jangan lupa membawa tanda yang di depan suku tersebut. Oke, kalau dia positif, berarti positif 5. Kalau dia tanda depannya adalah negatif, negatif 4. Seperti itu. Kemudian kita lanjut. Contoh, sederhanakan bentuk aljabar 4X tambah 9 kurang 5X kurang 2. Oke, ini sebenarnya konsepnya hampir sama dengan bab 1 yang sudah kita pelajari, tapi di sini untuk aljabar kita harus bisa melihat suku-suku yang sejenis ya. Kita lihat di sini, yang bisa dijumlahkan itu hanya jika variabelnya sama. Contohnya tadi kita sudah sebut bahwa jika ada 2 pulpen dan 3 buku, kita tidak pernah menjumlahkan 2 tambah 3, berarti 5 pulpen buku. Tidak pernah. Kita tetap menyebutnya sebagai 2 pulpen dan 3 buku. Anggap pulpen dan buku itu sebagai variabel. Nah, tapi jika kita punya misalnya 2 pulpen, 3 buku, terus ada lagi 3 pulpen. Nah, pulpen dengan pulpen dapat kita satukan. Berarti totalnya ada berapa? Ada 5 pulpen dan 5 buku. Seperti itu ya. Jadi sesuai dengan sukunya. Di sini kita cek dulu, satukan dulu. Yang mana dia yang suku sejenis. Nah, di sini berarti 4X tambah 9 kurang 5X kurang 2. Nah, satukan dulu yang sejenis berarti yang mana? 4X dan negatif 5X. Jangan lupa membawa tanda yang di depan suku tersebut. Berarti 4X kurang 5X. Kemudian mana lagi yang sejenis? Tambah 9. Konstanta ya kan? Konstanta dengan konstanta. Tambah 9 kurang 2. Berarti yang bisa kita jumlahkan itu yang ini. Nah, ada 4X kurang 5X. Berarti 4 pulpen dikurang 5 pulpen. Berarti ini sama dengan apa? Karena sukunya sudah sejenis, variabelnya sudah sama, kita tinggal fokus ke angkanya saja. 4 kurang 5 berapa? Negatif 1, ya kan? Negatif 1X. Tapi kalau negatif 1 biasanya tidak perlu kita tulis, cukup dengan negatif X. Negatif X, kemudian yang ini, positif 9 kurang 2, tambah 7. Nah, jadi hasilnya adalah negatif X tambah 7. Jadi kita harus memperhatikan suku-suku yang sejenis. Nah, kemudian berikutnya kita lihat. Di sini ada contoh lagi. Nah, kalau tadi kita cuma punya variabel X, di sini kita punya A kuadrat, AB, B kuadrat. Jadi, caranya sama saja, kita kumpulkan semua yang sejenis, sama dengan ini soalnya ya. Sama dengan, berarti yang A kuadrat dulu. A kuadrat dengan A kuadrat. A kuadrat yang mana lagi nih? Ini. Masih ada lagi? Tidak ya. Berarti 9A kuadrat kurang 12A kuadrat. Kemudian yang mana lagi? Kita satukan semua yang sejenis. Ada AB, mau B kuadrat dulu juga boleh. Tapi kita lanjut dengan AB. Di sini ada positif 3AB. Ingat, tanda di depannya selalu bawakan saja. Positif 3AB. Yang AB-AB lagi ada, oh ini ada, tambah 6AB. Berarti di sini tambah 3AB tambah 6AB. Nah, kemudian yang belum kita tuliskan yang mana lagi? Negatif 7B kuadrat. Kemudian ada yang B kuadrat lagi, cari.
tambah 2B kuadrat. Nah, sekarang semua suku yang sejenis sudah berdekatan. Sekarang tinggal kita jumlahkan. Berarti sama dengan ini yang sejenis. Berarti karena sama seperti sebelumnya, variabelnya sudah sama, kita tinggal fokus ke angkanya saja. 9 kurang 12, berarti minus 3A kuadrat. Tetap tuliskan sukunya. Nah, sama dengan yang ini, tambah 3AB positif 3 tambah 6, positif 9AB. Kemudian yang ini, jangan lupa tandanya, negatif 7 tambah 2, negatif 5, dan variabelnya adalah B kuadrat. Nah, karena ini tidak sejenis, berarti kita itu adalah hasil akhirnya sama seperti 2 pulpen dan 3 buku. Tidak bisa diapa-apakan, tidak bisa dijumlahkan. Oke, bisa ya. Sekarang kita lanjut ke yang berikutnya. Itu memahami penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar. Nah, kalau tadi sudah paham, ini tinggal mudah saja. Tentukan penjumlahan 7A tambah 4B dengan 8A kurang 6B. Itu tinggal 7A tambah 4B dengan ditambah dengan 8A kurang 6B. Nah, kita jabarkan. Karena di sini tambah, berarti tidak masalah, tinggal buka kurungnya. 7A tambah 4B tambah 8A kurang 6B. Kemudian satukan suku sejenis. 7A tambah 8A, kemudian positif 4B kurang 6B. Oke, jadi tanda operasinya sesuai dengan suku yang di depannya. Berarti ini sudah sejenis, 7 tambah 4, 7 tambah 8, 15A, ditambah, coba kita lihat ini tandanya tambah atau kurang. 4B kurang 6B, 4 dikurang 6, positif 4 kurang 6. Berarti itu negatif 2B. Ya. Kemudian yang kedua, kita lihat, tentukan pengurangan 7A tambah 4B oleh. Nah, yang perlu hati-hati itu adalah saat kita melakukan operasi pengurangan. Lebih teliti dengan kata-katanya. Pengurangan 7A oleh 8A kurang 6B. Pengurangan 8 oleh 3 misalnya, berarti 8 kurang 3. Ya kan, sekarang kita lihat ini berarti 7A tambah 4B oleh ini. Berarti itu sama saja dengan 7A tambah 4B oleh kurang, jangan lupa tulis tanda kurungnya, terutama kalau dia operasi pengurangan. 8A kurang 6B. Kemudian buka kurungnya. Oke, kalau yang di depan tidak ada masalah, kalau di sini positif, 7A tambah 4B. Nah, tapi karena di sini negatif, ingat sifat distributif, sifatnya itu sama dengan yang sudah kita pelajari di bab 1 bilangan. Kalikan ke dalam berarti negatif 8A ke dalam negatif, ketemu dengan negatif, jadi positif 6B. Oke, kemudian apalagi kita pertemukan suku-suku yang sejenis, A dengan A, B dengan B. A dengan A. 7A kurang 8A. Kemudian B dengan B. Tambah 4B. Tanda di depannya positif 6B. Hasilnya adalah 7 kurang 8, negatif 1A. Tapi ingat, negatif 1, angka 1 tidak perlu dituliskan dalam aljabar. A tambah 10B.
Tapi jangan sampai salah, kalau jika dia konstanta tentu kita harus tuliskan tambah 1 ya. Ini untuk pengurangan. Kemudian yang berikutnya, kita lihat. Nah, pengurangan, kurangkan. Caranya sama. Yang perlu kita perhatikan di sini adalah kata-kata kuncinya. Kurangkan 3x tambah 4y dengan 5x kurang 6y. Berarti itu apa? 3x tambah 4y kita kurangkan dengan 5x kurang 6y. Jangan lupa dikurungi. Cara berikutnya sama seperti yang ini. Silahkan dicoba-coba sendiri ya. Berikutnya, nah yang ketiga, kurangkan 2P kurang 5 dari 10P tambah 11. Kurangkan 5 dari 20. Atau kurangi 5 pulpen dari 20 pulpen yang sudah kamu punya. Itu sama saja dengan apa? 20 kurang 5, ya kan? Ini juga begitu. Jadi perhatikan kata-kata kuncinya. Kalau dia oleh, berarti biasa saja depan kurang yang belakang. Kurangkan ini dengan ini, berarti sama saja depan dengan belakang. Tapi kalau kurangkan ini dari suku yang ini, berarti itu harus, karena dari ini, kita mulai dari sini. 10P tambah 11 dikurangi 2P kurang 5. Nah, untuk caranya berikutnya sama. Buka kurungnya, karena di sini positif, berarti ini bisa langsung kita buka. 10P tambah 11. Nah, karena di sini tanda kurang, ingat, jika tanda kurang harus lebih teliti. Kalikan ke dalam, harus adil, negatif 2P. Kalikan ke dalam, negatif ketemu dengan negatif, jadi positif 5. Seperti itu. Kemudian berikutnya silahkan dilanjut, pertemukan suku yang sejenis, dan hasilnya apa? P dengan P, konstanta dengan konstanta. Oke, bisa ya. Berikutnya kita lihat, itu ada operasi perkalian bentuk aljabar. Nah, sifatnya itu hampir sama. Di sini yang perlu ditekankan, harus bisa mengikuti proses ini, sifat distributif dalam perkalian. Jadi jika ada 2 suku di sini dikalikan dengan 2 suku, itu harus menyebar X-nya dulu. Kita mulai dari X-nya, sebar ke semua suku yang ada di seberang, kemudian lanjut dengan A, sebar ke semua suku yang ada di seberang. Kita lihat contohnya supaya lebih jelas. Nah, di sini ada yang pertama itu 5 kali A kali B. A-nya adalah 5, B-nya X tambah 10. Berarti itu 5, kalau dia satu suku dengan dua suku itu lebih mudah. 5 dikali X tambah 10. A kali B ya. A kali B sama dengan 5 kali X tambah 10. Nah, ini sama dengan, ingat, kalau ada tanda kurung, berarti 5 ini dibagikan ke semuanya. 5 ini milik semua yang ada di dalam kurung ini. Berarti kita sebarkan 5 kali X, 5X, kemudian 5 kali 10 itu tambah 50. 5 dikali X, 5X, 5 dikali 10, 50. Bisa dijumlahkan? Tidak bisa, karena di sini variabel X, di sini konstanta. Jadi hasilnya adalah 5X tambah 50. Kemudian 7 kali A kali B. A-nya 7, B-nya X kurang 3. Tinggal dikalikan. 7 dikali X, 7X. Kemudian 7 dikali min 3, negatif 21. Makanya hasilnya ini. Kemudian kalau dia 2 suku, kita lakukan bersama-sama. A-nya X tambah 10.
B-nya X tambah 3. Nah, kita mulai dari X-nya dulu. Oke, X-nya kita sebarkan. X ke X. X ke X ketiga. X dikali X itu adalah X pangkat 2. Ya. Kemudian X dikali 3, 3X. Nah, kita selesai dengan X, lanjut dengan 10. 10 juga kita sebarkan. 10 kali X. Positif 10 kali X. Positif 10X. Positif 10 dikali 3. Positif 3. Karena sama-sama positif, berarti positif 30. Kemudian satukan suku sejenis. X kuadrat ada temannya tidak? Tidak ada berarti. Dia sendiri. X kuadrat. Kemudian di sini ada 3X dan 10X. Ya kan? Berarti bisa kita jumlahkan. Tambah 13X. Kemudian 30. Apakah ada lagi konstanta? Tidak ada. Itu adalah suku terakhir. Jadi hasilnya adalah X kuadrat tambah 13X tambah 30. Oke, nanti bisa dilatih lagi untuk contohnya yang ini ada di buku paketnya. Oke. Nah, sekian materi kita pada hari ini. Untuk menambah pemahaman kalian mengenai materi aljabar ini, boleh latihan dari soal-soal yang ada di dalam bukunya. Semangat belajar!